RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Dari beberapa tahun kemarin saya sudah melakukan celana dalam terbalik dengan permasalahan yang ada. Jadi saat ini saya mengalami musibah, yaitu saya ditipu ratusan juta. Di sini saya nekat datang ke sini ke Pak Haji. Saya ingin bertanya kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi ini semuanya. Karena ibu punya suami gak? Enggak. Ya udah, colek alat kelamin, taruh di bibir. Colek alat kelamin, taruh di bibir. Hajat ibu apa? Ucapin tiap hari. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu. Ada lagi? Untuk yang mandi itu memang udah saya lakukan, tapi tidak begitu rutin. Tapi insya Allah setelah ini saya mau akan lakukan secara ini kan tadi banyak cerita. Orang yang mandi pakai pandan tiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba aja praktekin dulu. Kan udah ada contohnya banyak. Yeah. Mandi pakai pandan tiap hari, saldo tabungannya nggak pernah di bawah 1 M. Terus untuk menghadapi nasib kita tertipu itu gimana Pak Haji biar bisa ikhlasnya itu? Apakah kita anggap sedekah atau bagaimana? Sedekah apaan lo, orang ketipu sedekah. Ya gobloknya kita lah, gobloknya gitu. Lo. Bukan karena kelebihan kita. Nggak ada. Itu orang blow on. Siksa kubur lo pasti masuk. Nggak ada, mana ada orang ketipu bilangnya yang penting gue ikhlas apaan, lo ketipu, nggak ada hubung. Udah biarin aja, lupain. Nanti kan Allah kasih caranya lagi ganti. Oke? Jadi yang harus saya lakukan tadi, yang mandi malam, baca Quran. Iya, mandi malam, baca Quran, tahajud. Terus nanti Allah kasih yang lain. Amin. Makanya kita nih paling goblok sedunia. Salah investasi udah biasa. Ketipu orang udah biasa, duit dipinjam orang udah biasa, giran dipaksa suruh sedekah 1 hari 1 juta, ngomong mulu nih di grup. Nah itu tadi yang saya rasakan di sini Pak Haji, saya kayak ditampar gitu ya Pak ya. Ya iyalah. Kemarin saya begitu. Salah investasi udah biasa, duit dipinjam saudara kandung nggak dipulangin udah biasa, ketipu biasa. Sekarang dipaksa sama RDAY suruh sedekah subuh 1 juta. Waduh, ngomongnya kasar bener di grup. Tapi dengan itu gue bilang netizen namanya. Tapi dengan kondisi saat ini kan saya lagi terpuruk nih Pak Haji. Maksain, lo punya duit berapa sedekahin, maksa. Meskipun itu bukan uang kita sendiri, nggak apa-apa. Kita paksain gitu. Kalau bisa lo korupsi, uang korupsi lo sedekahin. Gak apa-apa ini bener. Boleh lah, masa nggak boleh. Gitu. Lo jangan kalah sama si Pitung, tau gak Pitung? Pitung, pahlawan kita, orang Betawi. Gudang-gudang rampok, gudang-gudang Belanda dirampok. Hasil rampokan sama Pitung diapain? Sedekahin ke anak yatim. Kalau kita enggak, udah kita korupsi, hasil korupsinya disedekahin ke ibu yatim. Harusnya kemana? Ke anak yatim. Ini sedekahnya ke ibu yatim. Ya pada ketangkep, goblok. Ibu yatim tuh nggak cocok disedekain. Ibu yatim tuh cocoknya diapain? Dikawinin. Ya. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bebas. Nanya. Boleh nanya berapa kali boleh? 5 kali, 6 kali, 7 kali boleh. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Jamal dari Malang. Dari Malang. Ya. Pertanyaannya apa Malang? Saya ini dalam persimpangan, apakah saya hijrah ini ke tempat kelahiran saya di Karawang atau lanjut di Malang gitu, Pak. Apa? Saya ini apakah hijrah kembali ke tempat kelahiran saya di Karawang atau tetap di Malang sana? Di Malang aja, ngapain lo balik ke tempat lahiran lo? Gue lahirnya di Kemayoran bos, di Serdang. Tapi gue nggak balik ke sono. Gue dibalik di mana? Di sini di Bogor. Udah di sini aja. Di
Di mana? Malang. Di Malang udah. Oh, iya. Gitu. Ya, itu Lo aja. kegiatan apa di Malang? Jualan, Hah? ngisi ke apa, sales, ngisi ke toko-toko gitu. Ya udah, di Malang aja sales. Berkarya di Malang, nanti lo kaya raya di Malang. Amin. Jangan balik lagi ke Kerawang. Amin. Amin. Di Kerawang udah masa lalu aja. Ntar kalau balik kalau udah almarhum dikubur di Kerawang. Ya. Ya, itu Jangan balik di Malang. Ntar lo kaya raya Tajam Melintir. Amin. Assalamualaikum Lo nggak pernah balik bos di Kemayoran? Nggak pernah. Sini aja. Udah aja berkibar nanti lo. Ya. Bisa? Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya ingat omongan Pak Haji yang katanya orang gila atau stres ya. Terus saya munajat sama Allah. Saya gini minta doa sama Allah. Saya minta aminin sama orang yang gila atau stres itu. Diaminin sama dia. Diaminin sama Sama orang yang gila, yang stres. orang gila. Iya, Diaminin. diaminin. Amin, amin, amin 3 kali. Terus nanggil nama saya. Nina sukses 3 kali. Nina sukses. Tahu kenapa bisa tahu nama saya ya, bingung. Karena alat kelamin lo ada tatoan Nina. Terus satu lagi saya minta yang kemarin privat, hari apa, harinya, waktunya jam berapa. Privat yang kemarin Nina tanya. Maksudnya? Yang kemarin Nina minta privat, Pak Haji, Nina minta privat. Boleh kata Pak Haji kan. Nah, harinya apa, jam berapa gitu. Di mana? Belum tahu. Oh, Belum tahu. Nanti dikabarin. iya. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Budi Mulyanto, saya dari Bekasi. Ya, Pekerjaan saya sehari-hari ojek online Pak Haji. ojek online. Iya. Motor apa mobil? Motor Pak Haji. Motor. Saya ada hajat mau beliin rumah buat anak saya Pak Haji. Buat Oh. saya, pikiran saya nggak mungkin gitu. Saya udah 2 kali Bukan kemarin. nggak mungkin. Itu namanya Tuhan kecil. Nggak akan terjadi. Kalau lo pengen beliin rumah anak lo, batin aja, jangan. Karena kan nanti bisa aja anak lo punya rumah tanpa lo beliin. Ya gitu loh bos. Yang penting lo naik ojek aja dulu. Nanti duitnya udah ngumpul baru. Gitu. Jangan saya mau beliin anak saya rumah. Nggak mungkin bos. Yang beliin rumah anak lo tuh Allah, bukan lo. Jadi lo cuma berusaha aja. Jadi tukang ojek. Nanti ada penumpang lo yang mau pindah keluar kota, rumahnya dikasih ke lo. Lumayan kan punya rumah tanpa Amin. harus beli. Begitu. Jangan lo niat. Kalau niat, emang lo punya duit? Enggak. Pokoknya lo pasti anak gue punya rumah, pasti anak gue punya rumah. Tapi jangan harus lewat lo. Tapi lo ngomongnya pasti anak gue punya rumah. Nanti lewat siapa ya? Lewat Allah lah. Jangan lewat lo. Begitu. Oke? Siap Pak Haji. Nah nanti lo kalau mau naik ojek, ini berlaku buat tukang ojek. Celana dalam lo yang dipakai semalam, lo gosokin di jok sambil lo ngomong. Penumpangnya dari pagi sampai malam nggak turun-turun. Capek Pak Haji saya. Hah? Biar maksudnya dapat bayarannya gede. Penumpangnya dari pagi sampai malam nggak turun-turun. Besoknya sakit pinggang Pak Haji saya. Ya Nggak katanya lu turun-turun. mau penumpangnya banyak. Udah aja itu jangan ganti-ganti. Ucapan adalah doa. Saya udah 2 kali kemari Pak Haji. Malam Ya. minggu kemarin yang Pak Haji cerita dikasih mobil 3, mobil Alphard. Oh ya, Alphard putih, Iya, saya hybrid. tadinya saya mau ajak temen kemari, cuman karena waktunya nggak cocok, malam ini dia datang sekalian mau nanya sama Pak Haji. Terus saya bilang nggak bisa diwakilin, ini harus ketemu dan harus bicara langsung dengan Pak Haji. Saya bilang beliau udah ada di sini. Terus maksud saya gini Pak Haji, mulai besok nih saya mau
jalani nih Pak Haji, saya minta restunya dari Pak Haji. Saya udah lihat YouTube-nya Pak Haji juga gitu. Kok tertarik sama YouTube gue? Apa yang bikin lo tertarik dari YouTube gue? Saya kemarin ada satu yang cerita dari orang Palembang Pak Haji, dari YouTube itu. Beliau pimpinan pondok pesantren dari kalau nggak salah 200 lebih. Dia nggak ngejalanin yang kearifan lokal itu, cuma dia ngejalanin sholat tepat waktu di masjid berturut-turut, dan dia nggak meninggalkan sholat yang sunnah yang lainnya gitu. Nah dari penghasilan itu, tadinya dia penghasilannya cuma 1 miliar gitu. Saya tertarik dari situ. Kenapa cuma 1 miliar? Dia bilang minta dong 10 miliar. Terus sama Pak Haji di ini gitu. Saya ngeliat dari YouTube itu, jadi kebangun motivasi gitu. Oh, yang anak muda. Iya, yang anak pesantren yang rambutnya dikuncir. Iya. Oh iya. Saya ngeliat YouTube itu, terus lihat komen-komenan itu. Tadinya saya nggak percaya YouTube. Oh, dari teman-teman saya, karena saya udah paham di sosial media gitu. Saya bilang saya udah apa? Udah paham. Baik di YouTube ataupun di sosmed yang lain gitu. Settingan itu ada. Ternyata pas saya ketemu Pak Haji sendiri, saya punya ada naluri. Oh iya benar juga. Saya bilang gini, saya ngambil segi positifnya aja ya Pak Haji ya. Maaf ya. Jadi orang yang datang ke sini kan saya pikir orang-orang yang istilahnya yang punya masalah banyak gitu. Yang saya nggak ngambil negatifnya gitu. Omongan-omongan Pak Haji ini saya bilang untuk pelepas dahaga gitu. Jadi pas ketika saya kesini lepas gitu, kok jadi pikiran-pikiran yang ruwet. Iya. Pelang. Kata Pak Haji, lu jangan nangis, dibilang. Ngapain lu nangis ini? Makanya dari situ saya kebangun. Dari situ ada motivasi saya. Tadinya saya udah. Saya ngambil segi kayak Pak Kiai Yusuf Mansur. Ya. Kan datang kemari. Itu yang bangun dia tuh mesti. Ini yang bangun di rootnya Bang BTPN. Nah. Saya sangat setuju sama Pak Yusuf Mansur juga ya Pak Haji, karena ada kalau Pak Haji kan bilang sedako apa namanya ibadah ekstrim. Kalau Pak Yusuf Mansur ini sedako gila-gilaan. Lu punya duit berapa? 100.000, lu berani gak keluarin? Lu punya jam tangan, berani gak lu lepas jam tangan? Lu punya mobil, berani gak? Dari situ. Cuman Pak Haji sama polanya gitu. Saya lihat polanya sedekah, lu berani gak lu lepas barang lu yang ini nanti lu cintain. Nih, nanti Allah balikin. Orang Garut sedekah motor baru beli motor baru 2 bulan langsung disedekain. Kayak kemarin Toyota Alphard Hybrid terbaru tahun 2024 sama CR-V Hybrid terbaru tahun 2024 2 warna merah sama biru. Alphardnya warna putih. Kalau ini Honda terbaru. Kita kan nggak berani bos kalau suruh sedekah barang yang kita cintain. Nah, kalau di sini maksa. Yang kedua saya interestnya dengan yang anak-anak yatim yang didoain itu. Ketika ketika mereka aminin. Mic-nya deketin, mic-nya. Iya, ketika mereka aminin gitu Pak Haji. Iya. Begitu pas ya begitu malamnya itu malah kita yang doa, dia yang aminin gitu. Iya. Dari situ saya ngegetar gitu. Iya, dia bilang. Kenapa nggak mesti saya datang ke sini gitu? Cuman kalau saya tiap hari datang kan nggak mungkin. Mungkin saya bisa transfer tapi nggak cukup banyak ya Pak Haji, karena saya bukan pengusaha besar gitu. Yeah. Mungkin saya nanti titip Pak Haji. Saya bilang untuk yang di papan itu saya SMS ke yang nomor Bu Ai ya Pak Haji. Yeah. Karena saya ngeliat kagum juga orang-orang yang investasinya yang besar-besaran dari sedekah, dan saya nggak punya kemampuan itu gitu. Paling sedikit Pak Haji, ini hasil ngojek saya minta doa restunya buat anak yatim gitu. Kalau saya jalan kemari untuk ini nggak mungkin gitu. Tadinya saya udah berangan-angan, aku nyewa daerah sini aja, gue kos daerah sini. Iya betul. Saya mau minta izin, saya mau itikaf sampai saya tinggalin. Saya sampai yang punya izin kontrakan sampai saya bilang, Bu, saya nggak nerusin dulu. Saya ada keraguan itu. Saya pengen ngontrak daerah-daerah sini tiap lo ngontrak di sini, lo jadi tukang ojek di sini buat pasien RDAY yang mau ke depan, buat pasien RDAY yang baru datang kan pasti kan susah nari ojek keluar. Ibadah saya dapat, terus doa saya kayak dapat. Saya bilang, saya bisa nih kayak sedekah profesi. Bos, Bu Ai, admin saya itu utangnya 2,5 miliar tahun 2014. Dia maksain sedekah
harta yang dicintain satu-satunya mobil Honda Jazz tahun 2004. Satu-satunya tuh disedekain. Sekarang mobilnya Bu Ai, admin RDAY, Fortuner terbaru, Honda CR-V Prestige Turbo terbaru. Kalau kita mah nggak berani bos, kalau suruh sedekah mobil mikir 2 kali. Aduh. Nah. Ada lagi namanya Bambang Anco, utangnya 2,8 miliar. Dia lunas karena sedekah profesi. Dia jagain tanaman rumputnya, pakan ternaknya, kambing sapinya, RDAI. Sampai hari ini utangnya 2,8. Tuh, ada lagi orang Solo utangnya 10M, tinggal 2M, 3M tinggal 3M. Lalu tinggal paksain bikin takjub Allah dengan cara ibadah ekstrim atau dengan ibadah sedekah ekstrim. Itu tinggal diniatin aja dalam hati, pelan-pelan. Pak Haji, aku nggak mau pindah, tetap di rumah saya sekarang. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ibadahnya harus ekstrim. Paksain mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, harus paksain baca Quran. Yang ibu tadi, dia nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah tahajud, ninggalin bertahun-tahun. Setelah udah lihat ilmu RDAY, sekarang dia aja rindu dengan tahajud, rindu dengan baca Quran. Dan alhamdulillah, saya bilang sama ibu ini, ibu pasti besok meninggal tidak akan ada siksa kubur. Orang lain siksa kubur, ibu nggak mungkin. Orang mati ada namanya siksa akhirat, ibu nggak mungkin ada siksa akhirat. Kenapa Pak Haji saya nggak siksa kubur? Kenapa Pak Haji saya nggak siksa akhirat? Karena ibu di dunia udah disiksa sama suaminya. Terus apa lagi bos? Terus yang bikin lo tertarik dari YouTube gue bos? Saya kan kedua di rumah nih punya usaha Pak Haji, saya nyewa kios setahun 15 juta, saya buka jahitan Pak Haji. Jahitan. Sama istri saya, cuman karena ini saya tinggalin dulu. Saya bilang saya mau fokus ke sini gitu. Ya. Setelah saya denger sama Pak Haji yang kemarin yang cerita tadi begini yang saya Ini barusan. Saya nggak bisa Pak Haji. Kenapa? Kebawa nafsunya terlalu tinggi, nanti akhirnya ibadah saya nggak karuan rusak. Akhirnya maunya begitu terus. Gak apa-apa bos. Pada saat lo lagi dicocol juta ngelilingin alat kelamin lo, gitu. Malaikat ngapain Ji di sekitar alat kelamin gue? Dia bawa karet menjepret lo. Iya. Praktekin bos. Gue punya tamu orang Semarang. Dia dagang, nggak ada untungnya. Nah dia praktekin tuh alat kelamin suaminya, dicocol di mukanya, dia ngucap untung bersih sehari 10 juta, untung bersih sehari 10 juta. Wow, nggak sampai seminggu, sekarang omsetnya naik terus. Tadi barusan gua ketemu Pak Haji, alhamdulillah nggak sampai sebulan, sekarang saya untung bersih satu hari 10 juta. Berarti kan 30 hari 300 juta. Nah, kenapa lo nggak praktekin bos? Nanti permak jahitan lo sebut untung bersih satu hari 10 juta sambil lo cocol. Maunya gue 99 kali Asmaul Husna. Resikonya apa sih Pak Haji kalau 99 kali? Muka lo pada bolong. Tapi kan begini, coba praktekin bos. Ngaceng nggak apa-apa. Emang udah namanya dipegang istri ngaceng ya nggak apa-apa gitu. Malah nggak karuan terus saya Pak Haji. Enggak, karuan dah. Bukan nggak karuan dah. Cocol. Nanti lo yang dipegang alat kelaminnya sama istri lo nyot. Tapi kan terkabul. Gue punya tabungan 1 poin di akhirat. Kan orang ini, Ji, kenapa lo sih semangat bantuin tamu-tamu RDAY hajatnya terkabul?
Gue nyari tabungan 1 poin bos di akhirat. Kalau dunia kan gue udah dapat. Buktinya kemarin hari Sabtu orang ngasih gue Toyota Alphard terbaru warna putih hybrid. Kalau beli berapa coba? Dia tahu belum harganya? Gue juga baru tahu tadi. Sama uang 10 juta Pak Haji yang anaknya jadi letkol kemarin. Oh iya, ngasih 10 juta yang masuk AKB ya. Saya datang malam itu gitu. Nah, itu dia privat sama gue bos kemarin. Makanya Tadi juga gue privat seharian. Tadi gue privat ngajarin. mohon maaf nih Pak Haji, karena bersandar dengan YouTube atau sosmed, kan orang banyak nih akal-akalan. Apa ini settingan gitu bro? Tapi Apa ini settingan gitu? itu, mohon maaf yang ya Pak di Haji. otak lo. Saya mohon maaf izin ya Pak Ya, Haji. nggak apa-apa. Karena banyak sekarang yang seperti itu gitu. Ntar temen yang gue bawa, ntar lu coba ngobrol di sini begini-begini, biar orang yakin gitu. Tapi pas saya habis sholat tahajud, sholat ini ngegeter saya. Ya Allah, baru saya kebuka gitu. Nggak mungkin Pak Haji sehebat ngebangun seperti ini. Dia punya sapi, dia punya kebun. Nggak mungkin. Kuda 100, derajat kerbau 300. Dari situ saya kebuka gitu. Ketika anak yatim itu aminin gitu. Amin. Saya bilang iya. Doa. Jadi bapak dan ibu, nanti kalau bapak dan ibu tahajud, ini bulan Ramadan pak, paksain kalau bisa bapak dan ibu bisa terawih bersama anak yatim. Kalau terawih sama tetangga biasa, terawih bersama jamaah masjid tetangga, lingkungan tetangga biasa, jamaah teman kantor biasa. Ini terawih bersama anak yatim. Tadi lo ikut terawih gak? Ikut Pak Haji. Seneng gak? Seneng. Kecil-kecil, Ngegeter Pak Haji. saya. katro-katro, lucu-lucu. Yang paling manjur pak, pada saat nanti bapak besok terawih bisa ijab. Ibaratnya tuh doa kita pesawat, aminnya kita roket. Jadi yang amin anak yatim roketnya. Sedekahnya bahan bakar. Makanya bapak dan ibu paksain di bulan Ramadan ini, kalau kita lagi punya hajat ekstrim, bisa terawih sama anak yatim atau tahajud bersama anak yatim. Kan jarang bos orang bulan Ramadan tahajud, hampir nggak ada. Habis terawih tidur, nanti ya sahur, ya kan? Nah coba ada terawih sama anak yatim atau tahajud sama anak yatim. Emang tiap hari terawih Pak Haji di sini di RDI tiap hari terawih tiap hari, tahajud tiap hari. Jadi doanya bos pesawat, ibaratnya amin anak yatim roket. Dan hampir bos tahun kemarin 2023 yang 100% terawih, padahal dia nggak punya uang bos, pas-pasan aja kalau dia datang. Tapi ya Allah sekarang dia kesini udah naik Pajero Sport Dakar, warnanya hitam kayak punya gua. Waktu dia datang kemari naik motor Honda Astrea Impreza yang lama zaman dulu, ban belakangnya pengegol. Sekarang dia udah naik Pajero. Kenapa? Dia selalu kalau terawih doanya cuma satu. Saya terawih lagi di sini naik Pajero. Saya tahajud lagi di bulan Ramadan udah naik Pajero. Begitu. Ji, kalau Pajero mah umum. Bisa gak kalau gue nanti berdoa, nanti saya terawih tahun 2025 naik mobil truk trailer? Boleh. Dia bisa ngangkut deh. Ya lah. Terus apa yang lo tertarik dari anak yatim? Tadi lo lihat anak yatim Mohon maaf nih Pak Haji, saya agak konyol tadi. Konyol? Maksudnya omongan saya konyol gitu. Yang mana Apakah ini konyolnya benar? contohnya? Iya maksudnya selama ini apakah semua settingan gitu. Oh, Terus saya dengar, settingan. saya dengar kemarin ibu dosen yang punya Sale itu, saya nggak mau Pak Haji disorot gitu, karena saya seorang dosen, dia bilang, saya ngajarin ilmu-ilmu ilmiah tuh, yang begini kan nggak ilmiah, jadi ada rasa oh berarti benar. Saya pikir itu cuma settingan-settingan yang begitu. Tapi kalau mau mendapatkan yang di meja Pak Haji itu dari YouTube, nggak semudah itu gitu. Dan mau ngebangun seperti ini, nggak semudah ini. Kalau Allah nggak punya angkat derajat, nggak mungkin saya bilang. Iya saya bilang. Kalaupun mau mungkin, Pak Haji nggak memperkaya dirinya sendiri dengan ada, mohon maaf ya Pak Haji ya, yang banyak nih yang udah terjadi di Indonesia gitu. Ketika minta sedekah, yang dibikin kaya cuman keluarganya, kelompoknya sendiri gitu. Tapi kalau Pak Haji kan
kalaupun mau kita serahkan uang itu buat anak yatim, kita doain, dia makan, dia sholat, terus yang ngajar, yang ini, saya sampai getar, iya ya, selama ini pikiran saya salah gitu, konyolnya saya salah gitu. Oh iya. Anak yatim kita berangkatin umroh bos dari Itu dia 2011 sampai 2023 ini. Sampai ke mamanya aja katanya ikut berangkat gitu. Iya. Makanya kalau bos mau, rumah lo di mana bos? Di Bekasi, Bos. Nah. Pak Haji. Paksain, bapak dan ibu paksain, tanggal 15 atau tanggal 16 nanti kita umumin, 100% tamu-tamu RDAY dari 2011 sampai 2022 yang menyambut anak yatim pulang umroh, karena kan malaikatnya gede itu baru pulang. Bapak dan ibu cium, bisikin hajatnya bapak dan ibu apa. Nanti dia suruh ngaminin, itu 100% terkabul bos. Lo boleh jemputnya di bandara Soekarno-Hatta, lo boleh jemputnya di RDAY sini, manjur bos. Pulang umroh, karena 100% anak yatim yang umroh itu nyium batu Hajar Aswad, berduanya di Raudhah. Nah, lo berijab nanti, lo peluk, lo bilang sama anak yatimnya, hajat bapak terkabul ya sayang. Nanti dia bilang amin, lo peluk. Besok kan belum pulang nih, sekarang lagi ada di Mekah, lagi tawaf, lagi sa'i. Besok ini Pak Haji. Tanggal 15 iya. Oh. Sekarang tanggal berapa? 11. Ya 11. Tanggal 15 pulang umroh. Kan tiap tahun gue berangkat anak yatim umroh bos. Nah lo ikut aja besok pulang jemput di bandara. Jadi pas dia keluar dari pesawat, masuk, keluar di ruang penjemputan, lo langsung peluk. Boleh? Boleh lah. Lo cium, hajat bapak terkabul ya, bapak punya kontrakan 100 pintu ya, begitu. Pak Haji boleh gak gue punya istri 100 ekor? Ya boleh lah, so gak boleh. Ya maksudnya bandot. Jadi lo tadinya lihat tuh settingan. Iya, sepikir karena di sosmed ini banyak gitu yang pinter-pinter orang dari bukan dari perjalanan hidupnya, kadang-kadang dadakan dia pakai sorban, dia ini nggak taunya pas ketika kita cintai nggak taunya semua settingan, itu temennya, itu tetangganya, ini banyak yang udah akhirnya kecewa orang gitu. Terus kadang-kadang asetnya juga nggak besar gitu. Kalau saya lihat bukan mohon maaf nih, saya nggak ngeliat harta Pak Haji gitu, karena aset ini besar itu yang menjadikan nggak cuman Pak Haji sendiri gitu. Kalau cuman Pak Haji sendiri nggak mungkin, ada anak yatim, ada orang. Jadi saya ngambil positifnya gitu. Pas ketika mereka malamnya amin, ngegetar saya. Gemetar? Iya. Kontol bergetar nggak? Enggak Pak Haji, saya belum, saya nggak punya kepikiran karena punya itu tadi. Saya nggak mau ambil yang cara Pak Haji yang ini Yang jorok. Iya, karena saya jujur aja gitu, lemahnya apa? Nanti bukannya malah ibadahnya ekstrim, maka yang maunya begitu mulu, udah begitu lagi. Iya. Akhirnya saya maunya berhubungan nih. Enggak, ini gue stop dulu, saya bilang. Iya. Maksud saya mohon maaf Pak Haji, saya nggak menjalankan kayak ya, kalaupun itu nggak terlalu ekstrim begitu lagi gitu. Saya mau coba, karena saya jujur saya lemah gitu. Akhirnya sholat tahajud kagak, akhirnya maunya begitu. ML mulu ya. Iya, rusak. Iya. Lo kalau ML di atas kulkas sampai di atas panci. Nanti akhirnya gitu Pak Haji, kalau misalnya saya mau izin ya Pak Haji ya. Boleh. Ini konyolnya saya gitu, saya terang-terangan gitu. Apa iya sih? Saya bilang, apa iya sih? Jadi masih apa ya? Nah, dari situ saya baru percaya. Oh iya. Dari aminnya anak yatim itu saya kebangun. Bos, anak yatim gue bos, kalau berenang bos, di Pondok Indah Mall, tiket masuknya 225.000. Dan kalau berenang di Pondok Indah Mall nggak boleh bawa makan, mesti makannya di situ. Adanya McDonald, ya harus makan di situ. Satu porsi berapa McDonald? Nasi, ayam, minum, kentang komplit sekitar 48.000. Nah anak yatim makan sehari 3 kali, taruhlah 150, masuk 225. Berarti masuk sama makan berapa satu anak yatim? 375 kali 500 anak yatim yang berenang. Berapa duitnya bos? Belum tol,
belum parkir, belum solar, belum bayar supir, belum bagian pendamping. Kemarin nih bos, anak yatim gue, Pak Haji, aku pengen main salju. Gue bawa bos ke Trans bos di Bekasi, yang salju tuh. Apa namanya sih? Cibubur ya Pak Haji ya? Hah? Bekas Cibubur. Yang ada salju deh. Iya, di Cibubur Pak Haji itu. Ya, Ah. emang nggak murah, mahal. Tapi gue seneng gitu. Makanya kayak tadi kan dapur bilang, Pak, kalau nambah makanan buat buka puasa selama sebulan, pisang, sirup, tajil apa, sekitar 100 juta. Oh ya udah, nanti juga ada. Dapat dari Mbak Lisa yang kemarin cair 200 miliar sama Mas Abi. Ada di vlognya tuh, dia dinaikin jadi testimoni. Dalam waktu 3 bulan cair 200 miliar. Tadi ngasih 100 juta. Pak Haji jangan nolak ya, aku titip 100 juta. Buat apa? Buat acara makan-makan anak yatim. Oh ya, ada lagi Mbak Lena Darawati juga ngasih 100 juta. Ada aja. Nah, jadi bos nanti harus yakin dulu tingkat dewa. Paksain. Yakin Pak Haji? Iya dong. Pasti gue nanti datang lagi ke RDI di bulan Ramadan 2025. Amin. Gue udah naik Pajero Sport Dakar warna hitam. Amin. Semuanya. Amin. Itu. Mau gak punya Pajero? Ya iya. Ya. Nanti kan kita habis Idul Kurban kita berangkat umroh lagi anak yatim. Nah saya maunya bapak dan ibu bisa berangkat lagi sama anak yatim umroh tapi gratis. Jadi Amin. ya jadi apa namanya tuh pendamping. Gue berangkatin anak yatim umroh, pendamping juga gue berangkatin bos gratis buat jagain dia di sana, nggak bayar dari dulu. Mudah-mudahan saya besok Pak Haji. Iya, Ikut tapi sampai. contohnya jangan ngaceng. Terus apalagi bos yang tertarik dari RDHY kalau gue boleh tanya? Saya kebangun rasa semangat saya dari orang Pak Haji nih, selain ngidupin anak-anak yatim, ngidupin orang-orang yang istilahnya Yang kerja, yang karyawan, kerja. 170 orang. Iya. Karyawan gue 170 orang. Dari situ Semuanya nurut, nggak ada yang bengal. Kok gitu Ji? Karena gue cebok kontol gue bikin kopi. Gue kasih kopi, gue kasih rokok, kobok. Jadi nggak nurut. Saya bilang nurut. Gitu. Jorok dong, enggak lah kan dipanasin sampai mendidih. Jadi kopi. Makanya kalau dia minum, Pak, kok kopinya rasa kontol? Itu tuh. Yang bikin manjur. Tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Ya, Ibu apa?